Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, NIM 195101415 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa untuk mengingat kepada Allah dan kepada utusan Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum masuk pelajaran, Ibu absen ya. Iswandi, Febranto, Siti Nurjana, Dian Purnamasari. Oke, semuanya hadir. Baik, kita akan melangkah ke materi. Materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat dinas? Tidak ada. Jadi Ibu akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Unsur-unsur dari surat pribadi, yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, tujuan surat. Ketiga, salam pembuka. 4, isi. 5, salam penutup. 6, identitas pengirim surat. Pengertian dari surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Unsur-unsur dari surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, nomor surat. Ketiga, tanggal surat. 4, lampiran surat. 5, perihal surat. 6, alamat surat. 7, salam pembuka. 8, isi surat. 9, penutup surat. 10, identitas pengirim. 11, salam penutup. Penjelasan sedikit dari Ibu tentang apa yang dimaksud dengan pengertian surat pribadi dan surat dinas. Mungkin dari siswa ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang tidak diketahui dari penjelasan Ibu tadi. Serasa tidak ada, jadi Ibu akan membagi kelompok untuk mengidentifikasi tugas yang akan Ibu berikan. Kelompok 1, Iswandi berpasangan dengan Nurjana, Febranto dengan Dian Purnamasari. Kelompok 2, waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Telah selesai, saya minta kepada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dan hasil diskusinya sangat baik. Jadi Ibu meminta kepada semua siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari hari ini yang berkaitan dengan surat dinas dan surat pribadi. Apabila masih ada yang dirasa mengganjal atau tidak dipahami dari pelajaran tadi atau penjelasan tadi, saya beri kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ada pertanyaan, jadi Ibu rasa hari ini
pelajaran selesai, Ibu minta kepada siswa untuk membuat rangkuman mengenai poin-poin penting yang kita pelajari pada hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.